بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ayyuhal ahibba, a'azzakumullah, para bapak, para ibu, para ikhwani fiddin, akhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, bi nikmatihi tatimmus sholihat. Di kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, juga umur panjang kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, kemudian kita bermajlis tempat yang mulia ini sambil kita menunggu isya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan meneruskan kajian kita membaca kitab Nihayatul Alam, yaitu insyaallah subhanahu wa ta'ala poin kita saat ini adalah tentang bermegah-megah di dalam membangun masjid, menghiasnya, dan berbangga-bangga dengannya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sebelum kita membaca hadis yang dibawakan oleh muallif hafidhullah, kita sejenak mari memahami apa yang dimaksud dengan masjid di sini. Masjid di sini apa yang dimaksud? Apa para jemaah? Kalau masjid itu apa? Dalam apa? Masjid ada 5 waktu. Pak Toha? Musola. Berarti masjid itu musola. Ada yang lain? Tempat sholat umum. Kalau nggak umum itu masjid. Taib. Kita sering mendengar ada pengajian di masjid A, masjid B, masjid C. Apa sih masjid itu? Taib. Para jamaah, masjid uridu bihi maudhi'us sujudil jabahah. Masjid di sini yang kita maksud adalah tempat yang khusus yang disediakan untuk sholat 5 waktu. Al-makanul makhsus al-mu'addu li shalawatil khams. Tempat yang khusus yang disediakan untuk sholat 5 waktu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian para ulama mendefinisikan sebelum kita masuk tentang istilah masjid menurut syariat. Masjid secara bahasa, secara lughah itu adalah maudhi'ul ladzi yasudu fih, yaitu tempat yang dipergunakan untuk bersujud. Tempat yang dipergunakan untuk bersujud. Kemudian ittasa al makna ilal baitil muttakhidul istima'il muslimin li ada'i shalah fi. Kemudian pengertian ini meluas kepada rumah yang atau tempat yang dijadikan tempat berkumpul kaum muslimin untuk menunaikan salat. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah bahwasanya sujud itu kan merupakan perbuatan yang mulia ketika sholat, ya kan? Makanya masjid itu diambil dari kata-kata apa? Sujud. Nggak ada marka, tempat ruku. Ya, kan ruku itu kalau tempat dibuat untuk ruku terus namanya marka. Kan nggak pernah kenal kita dengar nanti marka. Nggak ada. Tapi nang masjid karena identik dengan tempat untuk sujud. Kenapa dinisbahkan kepada sujud? Karena sujud ini merupakan perbuatan atau pekerjaan di dalam sholat yang paling utama. Karena Nabi SAW sampai menyebutkan dalam hadisnya, inna akrabakum ma yakunu bainal abdi min rabbi fa huwa sajid fa aktsiru du'a. Sesungguhnya hubungan yang paling dekat antara seorang hamba kepada Rabb-nya itu ketika sujud. Maka perbanyaklah doa. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tempat yang disebutkan oleh beliau juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang digunakan untuk sholat tapi tidak secara kontinu, tidak secara rutin terus menerus, maka itu disebut musola. Atau istilahnya kalau sekarang musola itu adalah tanah lapang, ya. Dan ini digunakan oleh Nabi lil a'yad ketika ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga masjid menurut syariat, menurut istilah syar'i, yaitu al-makanul ladzi u'idda lis-sholati fihi 'alad dawam. Masjid itu adalah tempat yang dipersiapkan untuk sholat terus-menerus. Asal kata masjid itu para jamaah, kullu maudhi minal ardi yasudu lillahi fi. Asal katanya masjid itu adalah pokoknya setiap tempat di atas muka bumi ini yang bisa digunakan untuk sujud. Itu para jamaah. Jadi di atas muka bumi ini, alias kita berada di bumi, ya, dimanapun kita berada, kita kan boleh sholat kecuali tempat-tempat tertentu, kan, makanya disebut masjid. Contoh, hadis ini diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Sahabat Jabir pernah mengatakan, para jamaah, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Saya diberi 5 perkara yang 5 perkara ini belum pernah diberikan oleh Allah kepada utusannya sebelum aku. Jadi ini menjadi kekhususan Rasulullah. 5 perkara yang belum pernah diberikan seseorang selainku, kata Rasul. Jadi sebelumku para utusan Allah nggak diberi ini. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata sahrin. Saya itu diberi kelebihan oleh Allah dengan apa? Diberi pertolongan oleh Allah berupa rasa takut kepada musuh-musuhku sejarak jauh 1 bulan perjalanan. Jadi musuh Nabi sebelum dia menemui Nabi jarak 1 bulan perjalanan mereka sudah rasa takut. Jadi sebelum bertemu Nabi jarak sak ulan pun diberi ketakutan oleh Allah.
Ini enggak diberikan kepada utusan-utusan Allah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya ini yang menjadi poin kita, waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuron, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid alias sebagai tempat untuk sholat, dan di atasnya alat untuk bisa bersuci. Jadi semua tempat di atas muka bumi ini pada dasarnya boleh untuk kita sholat. Makanya semua bumi ini dijadikan oleh Allah untukku adalah masjid. Maksudnya boleh untuk sholat. Dan tanahnya bisa untuk bersuci. Ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan Rasulullah, ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Di mana saja seorang hamba, di mana saja seorang laki-laki dari umatku menjumpai waktu sholat, datang waktu sholat, falyusalli, maka sholatlah. Misalkan kita rihla naik gunung, Pak. Di tengah-tengah perjalanan ada kedengaran azan lah, atau mungkin matahari sudah terlihat masuk waktu sholat, maka disitulah sholat. Jangan menunggu besok aja wis ke masjid di bawah. Tidak. Nabi mengatakan fa ayyuma rajulun min ummati adrakatu shalah falyusalli. Di mana saja seorang laki-laki menjumpai datang waktu sholat, maka sholatlah. Makanya tadi kita sebutkan Nabi diberi kelebihan apa? Bumi ini bisa jadikan tempat sholat. Kemudian wa ukhillat li al-ghanaim wa la tahilla li ahadin qabli. Yang ketiga ini, apa itu? Oleh Allah saya itu dihalalkan ghanimah. Yang ini belum bisa didapatkan oleh orang-orang sebelum saya. Ketika perang, musuh kalah, dapat rampasan perang, namanya ghanimah. Ini halal bagi saya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wa'utitu syafa'ah, dan saya pun diberi kelebihan oleh Allah bisa memberi syafaat. Yang kelima terakhir adalah apa? Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'istu ilan nasi ammatan. Kalau para nabi itu, para nabi, jumlahnya nabi berapa, Pak? 25. Kok sedikit sekali? 124.000. Jumlah nabi yang begitu banyaknya, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kana nabi, dan nabi yang diutus oleh Allah ila qaumi khassah, hanya untuk kaumnya saja. Tetapi wa bu'istu ilan nasi ammah. Tapi kalau saya, risalah yang saya bawa, wahyu yang datang dari Allah yang saya bawa, maka ini untuk semua manusia. Semua manusia, tidak untuk kaum Arab, tidak hanya untuk orang Quraisy, tapi Arabiyun wa ajamiyun, orang Arab dan non Arab, yang hitam, yang putih, yang coklat, semua masuk. Pokoknya manusia, iya. Ya. Kalau nggak ngaku manusia ya sudah. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam risalahnya semua untuk semua manusia. Tapi kalau Nabi yang sebelum Nabi alaihissalatu wassalam hanya untuk kaumnya. Ini 5 kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Yang menjadi syahid kita adalah, poin kita adalah, dijadikan bumi ini sebagai tempat untuk sholat, dan halal dan suci alatnya alias tanahnya, debunya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid memang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, sebelum beliau mensarah hadis ini, Nabi mengatakan ngeten, wa ainama adrakat kas-shalah fasolli fahuwa masjid. Dan dimanapun kamu dapati waktu sholat, maka kerjakanlah sholat, karena tempat tersebut adalah masjid. Pak Toha teng Sabin dengar azan, Sabine tebuih dugi masjid. Tiba adzan, terdengar adzan,
maka ketika dia sholat di pinggir galengan, maka boleh mboten? Boleh. Dan itu masjid untuk Pak Toha, tempat sholatnya. Makanya Imam Nawawi kemudian berkata para jamaah, fihi jawajus sholat fi jami'il mawadhi illa mastasnahu syar minas sholah ay mathalan fil maqabir. Dari hadis yang mulia ini terdapat pengertian dibolehkannya sholat di seluruh tempat illa mastasnahu syar, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Hukum asal semua tempat boleh untuk sholat, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Contoh, fil makbaroh, di kuburan tidak boleh. Boleh hanya bagi orang yang sholat jenazah, yang belum bisa mensolati jenazah di rumah mayit. Boleh, ya kan? Tapi kalau sholat 5 waktu, boleh tidak di makabir? Tidak boleh. Yang boleh hanya sholat jenazah, karena mungkin dia pas goib di rumah jenazah, nggak bisa hadir atau mungkin terlambat, ternyata nyampe di lokasi mayitnya sudah dikubur, maka boleh kita sholat jenazah di situ. Sebagaimana Rasulullah SAW pun pernah mensolati seorang wanita yang tukang sapu Rasulullah SAW, masjid Nabi ya, maka beliau mensolati di kuburannya, makabir. Termasuk yang nggak boleh hammam, WC, ya nggak boleh. Atau yang semakna dengannya. Contoh kata para ulama yang semakna dengannya apa? Misalkan qari'atut thoriq, sholat di tengah jalan. Jalan atau thoriq, tengah-tengah sholat, ya otomatis akan berbahaya untuk dirinya, mudarat kan? Mudarat. Atau disebutkan oleh para ulama a'tonil ibil, yaitu tempat pembaringan unta, ya, karena dari riwayat ya nggak boleh. Ketika kita melihat situ ada tempat menderumnya unta, maka nggak boleh sholat di situ. Dan yang lain-lain yang disebutkan oleh hadis yang sahih. Ini para jamaah. Jadi tempat yang kita dilarang untuk sholat di atasnya itu sangat sedikit. Tapi secara umum tempat dimanapun boleh, yang penting nggak najis tempatnya ya. Yang penting tidak najis. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masjid merupakan tempat yang sangat mulia, karena dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali Allah mengidhofahkan masjid kepada dirinya. Maksudnya Allah menyandarkan masjid ini kepada dirinya. Jadi sesuatu yang dia itu jadi ya, di sana ada sandaran Allah, disandarkan kepada Allah, itu berarti sesuatu yang sangat mulia. Lah masjid di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali yang itu langsung disandarkan kepada Allah. Nanti kita akan tahu rahasianya. Contoh Al-Baqarah ayat 114. Al-Baqarah ayat 114. Wa man adlamu mimma man'a masajidallah ayyudhkar fiha ismuhu. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya. Jadi penyandaran masjid kepada Allah. Yang kedua, 3 saja saya contohkan. At-Taubah ayat 18. At-Taubah ayat 18. Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Man amana billah, itu orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada hari akhir. Maka kalau orang tidak iman kepada Allah, enggak iman hari akhir, ya gampangnya orang Jawa bilang biasa rasanya masjid, enggak akan memakmurkan masjid. Tapi bagi orang yang iman kepada Allah hari akhir, maka akan senantiasa berusaha memakmurkan masjid. Yang ketiga, contoh terakhir, yaitu surat Jin ayat 18. Surat yang ke-72 ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah,
maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping beribadah kepada Allah. Para jemaah, kita semua insya Allah paham, semua yang di langit, semua yang di bumi ciptaan Allah itu kan milik Allah, iya enggak? Milik Allah kan? Semua yang di langit, di bumi ciptaan Allah kan milik Allah. Tetapi kenapa kok ini ketika masjid hanya disandarkan kepada Allah? Padahal semua milik Allah. Kenapa masjid dikhususkan? Sampai ayatnya wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid kepunyaan Allah. Padahal secara umum itu punya Allah ya. Iya kan? Kenapa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid mempunyai keistimewaan. Masjid mempunyai kekhususan. Yang mana kata para ulama laha miza wa syarfun. Di sana ada kemuliaan tersendiri, kekhususan tersendiri, kelebihan tersendiri yang ada di dalam masjid. Kenapa? Di dalam masjid takhtassu bi katsirin minal ibadat. Di masjid itulah ya dikhususkan untuk banyak beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuliakan Allah. Kalau di tempat-tempat yang lain ya tidak pasti. Ya orang yang di pantai, kalau orang beriman kepada Allah bisa robbana ma khalaqta hadza, bisa timbul keimanan. Tapi bagi orang ahli maksiat, pantai itu apa, Pak? Berjemur itu apa, Pak? Tiran enggak? Iya kalau berjemur saja, tapi kalau yang lain-lain buka auratnya, Pak, sama gandengannya, Pak, nyewa vilanya, Pak, ya. Tapi kalau masjid afwan, ada nggak ya seperti itu? Baik, gunung, ya tempat untuk bisa tadabbur alam. Tapi nggak sedikit juga di masjid, di atas gunung untuk maksiat, bahkan banyak maksiat juga. Apalagi kalau pas dingin-dingin, Pak, ya, pakai tenda bermalam di atas gunung. Aduh, ya kalau sampai ikhwan nggak masalah lah. Tapi kalau sama akhwat, ya akhwat plus mereka ya, jadi remaja-remaji ya. Kalau ikhwan akhwat kita berpisah insya Allah. Apa yang terjadi? Tapi kalau masjid beda para jemaah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Apalagi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam nas yang sahih Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ahabul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah, dan seburuk-buruk tempat di atas muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Apa rahasianya? Qala Nawawi rahimahullah, kenapa masjid disebut tempat yang paling dicintai oleh Allah? Kenapa? Li'annaha buyutut ta'at wa asasuha 'ala taqwa. Karena masjid itu para jemaah adalah merupakan rumah ketaatan. Rumah ketaatan. Wa asasuha 'ala taqwa, dan yang menjadi pondasi dasarnya adalah ketakwaan. Sehingga tidak heran orang ketika keluar dari masjid semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah. Tapi kalau kita bandingkan, orang pulang dari pantai, apa yang didapatkan? Orang pulang dari di atas gunung, apa yang didapatkan? Apalagi orang pulang dari mall. Baik, kata Imam Nawawi, karena masjid tempat ketaatan. Kemudian kenapa pasar itu seburuk-buruk tempat dan tempat yang paling dibenci oleh Allah? Kata beliau, li'annaha mahalul ghis wal khiba wal riba wal aiman kadhiba wal i'radu an dzikrillah wa ghairu dzalika mimma fi ma'nah. Karena pasar para jamaah, kata beliau,
tempat melakukan kecurangan, tipu daya, riba, sumpah palsu, pengingkaran janji, dan banyak al-i'rad anil, banyak orang lupa dari zikir. Ingatnya hanya duit, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 ya. Berarti piro ini? Laba berapa ini ya? Jarang. 10.000, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jarang ya. Yang diingat, waduh, berarti piro laba berapa ini? Masya Allah. Kalau wingi ya, siakan wingi. Yang diingat apa itu? Makanya juga sangat indah perkataan Imam Qurtubi. Imam Qurtubi mengatakan, kenapa ahabul biladi ilallahi masjiduha? Tempat yang paling baik dicintai oleh Allah di atas muka bumi adalah masjid. Kenapa? Kata beliau, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma kana dzalika lima khussat bihi minal ibadat wal adhkar wa istima'il mu'minin wa dhuhuri sa'iril din. Karena para jemaah, masjid itu ya dikhususkan untuk ibadah. Masjid itu diisi untuk zikir-zikir kepada Allah. Masjid itu berkumpulnya kaum muslimin untuk melakukan kebaikan dan syiar-syiar Islam. Wa hudurul malaikah, dan ini yang sangat penting. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena malaikat hadir. Kita sering mendengar hadis mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya yaqra'ul Qur'an wa yatadarasunahu. Itu tidaklah suatu kaum berkumpul di antara di antara masjid-masjid Allah, kemudian mereka membaca Al-Qur'anul Karim dan mempelajarinya, melainkan apa? Melainkan illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun rahmat untuk mereka. Kemudian apa? Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah bangga kepada orang-orang ini sehingga Allah sebut-sebut mereka di atas orang-orang ada di sisi makhluk-makhluknya, yaitu para malaikat. Maka kalau kita hadiri majelis ini para jamaah di masjid, suasananya beda dengan di pasar ya, beda dengan di pantai, beda dengan di atas gunung dan yang lainnya. Subhanallah, antum bisa rasakan ketika antum ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, antum zikir kepada Allah, hilangkan dunia sebentar, dunia lain ada di diri anda. Paham? Dunia lain, suasana berbeda. Kalau kita benar-benar menghayati sholat kita, biar kita khusyuk dengan apa yang kita baca, dunia lain akan kita rasakan. Maksudnya ketenangan ada, ketentraman ada. Ya, tentu dari syaratnya jangan sampai dunia masuk pada diri kita waktu itu. Dunia lain akan masuk, insya Allah akan tenang. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, kenapa wa abghadul biladi ila Allah aswaquha? Kenapa pasar-pasar itu termasuk tempat yang paling jelek, yang paling dibenci oleh Allah? Kata Al-Imam Qurtubi, li'annaha makhsusatun bitolabid dunya. Karena pasar itu memang di antara tujuan yang utama ada pasar bawah, wong golek dunyo. Orang cari dunia dan kesenangan manusia. Ada yang tujuannya ke pasar apa? Cuci mata. Ada yang ke pasar inginnya apa? Ya macam-macam lah. Kalau dulu yang senang sulapan Pak ya, ada sulapan Pak ya. Total jamu dilihat. Tidak ada yang lainnya. Allah musta'an. Soalnya total jamunya, jualan jamunya ada Pak. Atraksinya. Padahal kita nggak mau beli jamu. Kita nggak sakit, cuma ya tahu kok sangat tertarik dengan hal seperti itu. Apa? Menyenangkan apa? Nafsu ya. Pasar. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sanalah ma'rakatus syaitan, tempatnya setan, perangnya setan, dan juga berusaha setan-setan mengibarkan panjinya di sana. Ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka insya Allah kita semua akan bisa merasakan nikmat berada di masjid dengan nikmat di pasar beda. Meskipun jenengan senang bisa beli baju baru Pak, tapi sisi lain duwe entek.
uangnya habis tuh, ketenangan kurang. Tapi kalau di masjid, ya dengan mengkaji, dengan zikir yang khusyuk, berdoa kepada Allah di suasana yang hening, kalau bisa sampai meneteskan air mata, subhanallah, dunia lain yang kita rasakan. Maka sangat heranlah kalau seandainya ada orang cari ketenangan, ya bukan di tempat rumahnya Allah, hanya ketenangan yang semu, kebahagiaan yang semu. Ya mungkin bahagianya sebentar, Pak. Ketenangan mungkin akan sebentar, tapi nggak akan dirasakan selamanya. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu masjid. Baik, yang selanjutnya, sebelum kita masuk hadis, karena ada hubungannya sedikit, kita lanjutkan. Yaitu apa? Di dalam Islam, syariat Islam menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW di dalam banyak hadis yang menyebutkan bahwasanya, ya, di atas muka bumi ini ada masjid-masjid Allah yang Allah khususkan melebihi masjid-masjid yang lainnya, yaitu al-masajidus thalathah, yaitu masjid yang 3. Sering kita dengar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Baik. Kemudian yang keempat, ada yang tahu? Ada masjid lain yang dinisbahkan, yang diterangkan dengan hadis yang sahih, sehingga para ulama memasukkan, ya, ke poinnya keempat. Ada yang tahu? Angkat tangan. Saya nggak ada dia nih. Masjid mana? Baik. Masjid Quba. Masjid Quba. Pernah dengar? Dengar saja ya. Masjid Quba. Kenapa? Masjid Quba merupakan salah satu masjid yang terbaik setelah 3 di atas. Karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi itu senantiasa fi yaum sabat, ketika hari Sabtu berjalan kaki menuju Masjid Quba. Setiap hari Sabtu. Dan sampai beliau menyebutkan kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan kadang juga naik kendaraan. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man tatahhara fi baiti thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umratin. Siapa orang yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia datang ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka dia seperti ibadah umroh. Tidak ada masjid yang lain, Pak. Sampai Usaid bin Zuhair al-Ansari mengatakan, Nabi mengatakan, as-sholatu fi Masjid Quba ka umroh. Sholat di Masjid Quba seperti umroh. Maka kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah punya uang banyak, Pak, selain kita bergaji dulu, ya, maka kita bisa mampir ke Masjid Quba. Sholat 2 rakaat di sana bisa seperti umroh. Subhanallah. Bagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi akan kita sebutkan. Kita sering mendengar bahwasanya sekali sholat di Masjid Haram itu lebih baik daripada berapa? 100.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Sekali sholat di Masjid Nabawi 1000 kali sholat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Sekarang pertanyaannya, sekali sholat di Masjidil Aqsa berapa, Pak? Berapa? 500. Baik. Ada yang lain? 100. Berapa? Baik. Pas. Yang masyhur memang sering kita dengar, apa itu wa sholatu fi Baitul Maqdis bi 500 sholat. Sholat di Masjid Baitul Maqdis itu sebanding lebih baik dari 500 sholat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Tetapi di hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani. Yang dikuatkan oleh Syekh Albani dan pernah kita bahas dalam kitab Qaulul Mubin
fi akhtal musallin. Berapa Pak yang benar? 250 kali. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Tadzakarna wa nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita pernah ya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berusaha untuk mudzakarah. Dan kita bertanya, ayyuhuma afdal? Am masjidun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am Baitul Maqdis? Mana yang lebih utama? Salat di Masjid Rasulullah apa di Baitul Maqdis? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi afdalu min arba' sholawat fihi. Salat sekali di masjidku lebih utama 4 kali salat di Masjid Baitul Maqdis. Berarti berapa Pak? 1000 bagi 4 berapa? 250 itu. Hadis yang disahihkan oleh Al-Albani. Adapun yang 500 itu didhaifkan oleh beliau. Adapun memang kalau sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali sholat lebih baik dari masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjid Haram berapa kali Pak? 100.000 kali ya. Selain Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selain ini semua masjid sama para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan la tusadur rihal illa ila thalathi masajid. Kita enggak boleh melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk ibadah kepada Allah kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidil Hadza. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Aqsa dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi. Ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, paling akhir sebelum kita masuk hadis karena hadisnya pendek para hadisnya pendek yang tentang tentang kiamat. Yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan begitu mulianya Allah memuliakan orang yang membangun masjid sehingga diberi kabar oleh Rasulullah, man bana masjidan, siapa orang yang membangun masjid shahiran au kabiran, baik kecil maupun besar, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan orang yang membangun masjid dan seterusnya. Baik, kita akan masuk apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Uraifi dalam kitabnya Nihayatul Alam. Sangat pendek sebenarnya. Yaitu apa? Di antara tanda kiamat adalah manusia itu banyak membangun masjid, memperindah masjid, dan bangga dengan masjid-masjidnya, bangga dengan masjid-masjidnya. Padahal para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal masjid itu dibangun untuk apa sih para jamaah? Untuk zikir kepada Allah, untuk sholat di dalamnya, untuk mengagungkannya. Tapi ketika mendekati hari kiamat, manusia tidak hanya niatnya untuk membangun masjid untuk dibuat ibadah, tapi juga apa para jamaah? Untuk bermegah-megahan, untuk sombong-sombongan, untuk gaya-gayaan. Oh, aku habis bangun masjidmu. Oh, dan seterusnya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka rela mengeluarkan uang banyak ya hanya untuk memperindah, mendekor, mengukir dan yang lainnya masjid-masjid tersebut. Sampai-sampai oleh mu'allif disebutkan kalau seandainya dekoran hiasan itu dibangun masjid yang lain bisa, tapi hanya untuk dekor, untuk relief siapa ya, atau mungkin kubah emas atau yang lain-lain. Ini berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad, la taqumus saah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat para jamaah. Sampai kapan? Sampai manusia yatabahan nasu fil masajid. Mereka berbangga-bangga dengan masjidnya. Mereka berbangga-bangga dengan masjidnya. Dalam riwayat yang lainnya, Imam Nasa'i menyebutkan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, min asratis sa'ah
ayatabahan nasu fil masajid. Di antara tanda-tanda kiamat adalah manusia saling berbangga-bangga dengan masjid. Manusia saling berbangga-bangga dengan masjid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari bab bunyanil masjid, bab membangun masjid. Ada sebuah athar yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Apa yang dimaksud dengan berbangga-bangga di sini? Wa qala Anas yatabahuna thumma la ya'muruna illa qalila. Ya, mereka itu berbangga-bangga dengannya, kemudian apa? Tidak memakmurkannya. Misinya hanya apa para jamaah? Pokoknya kayak bangga-banggaan, tapi kemakmuran masjid nggak direken. Ini kata sahabat Anas bin Malik. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, mereka itu hanya memperhatikan hiasannya saja, dekorasinya saja diperhatikan. Yo apa ini yo? Wah, gak pantas ini apa ya? Wah, kurang sip. Ya apa ini ya? Hanya itu saja. Nggak begitu dipikirkan bagaimana nanti memakmurkannya, bagaimana nanti merawatnya, meramaikan dengan ilmu majelis taklim dan seterusnya. Tidak. Yang hanya mereka lihat apa? Yang penting yo apa bangunannya, wah, sehingga muncullah masjid wisata, masjid religi. Tujuannya apa? Disambangi wong-wong rekreasi. Wah, dibuatlah cerita-cerita yang A, B, C, D, E. Dibuatlah apa? Seolah-olah dari Timur Tengah, seolah-olah dari sudah. Tapi misinya apa? Hanya perhiasannya yang mereka perhatikan. Tapi mungkin ada mungkin Pak. Enggak. Muadin. Baik, bismillah. Kita lanjutkan biar sekalian rampung para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah waqad hadara nabi waqad hadara adatu minas sahaba min istighali bi tajjinil masajid. Oleh karena itulah para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam memperingatkan agar manusia itu jangan sampai hanya kesibukannya hanya memfokuskan menghias masjid. Dia lupa, dia lalai untuk memakmurkan masjid. Ya, ini diingatkan oleh para sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyebutkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang beliau sebutkan, ya. Kata beliau, la tujahrifunnaha kama zahrafahal yahudu wan nasara. Subhanallah. Kata sahabat Ibnu Abbas, sungguh kalian itu akan menghiasi masjid-masjid kalian sebagaimana orang Yahud, orang Nasoro menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Subhanallah, ternyata sekarang yang terjadi, iya. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Bukhari menyebutkan ketika dalam bab bunyanil masjid, apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Wa amara Umar bi bina'il masjid wa qala akinan nas minal matar wa iyyaka an tuhammira au tusaffira fataftinan nas. Agar manusia tidak terperosok di dalam hanya melihat zahirianya masjid, Umar mengatakan memerintah manusia agar ketika bangun masjid cukup hanya untuk melindungi manusia dari hujan. Jangan sampai, ini pendapatnya Umar, jangan sampai masjid itu dibelang bonteng, dicat merah, dicat kuning, dicat warna-warni yang itu bikin memfitnah manusia. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif pengarang kitab Nihayatul Alam menyebutkan termasuk di antara bentuk, ya, manusia berbangga-bangga dengan masjidnya dan memperindah-indah masjidnya apa? Dicat dengan cat yang berwarna-warni, belang bonteng terus yang Jawa, ya, ada hijau, kuning, abang, sehingga itu akan bisa melihat, bisa merusak konsentrasi orang yang sholat. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dari sisi pemborosan, ngentekno cetake. Terus kemudian Nabi juga pernah mengingatkan para jamaah. Disebutkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abu Darda,
idza zawwaqtum masajidakum wa halaitum masahifakum faddimaru alaikum. Na'udzubillah min dzalik. Jika kalian menghiasi masjid-masjid kalian yang tanpa ada manfaat alias sudah mubazir, Pak, berlebih-lebihan, Pak. Sampai kita ibaratkan tadi, kalau seandainya uang untuk menghias saja dibuat untuk bangun masjid lagi satu, cukup. Apa itu yang lampunya, Pak? Apa itu yang gipnya, Pak? Apa itu yang lantainya, Pak? Lantai dibikin wapi, Pak, tapi kan nanti kasih karpet, ya kan? Seandainya yang bagus mahal nggak kasih karpet, ya tak? Tapi sudah beli yang mahal ditutupi karpet, ya kan? Taib. Kata Nabi, jika kalian menghias masjid-masjid kalian dengan sangat keterlaluan, wa halaitum masahifakum, ya, dan kalian juga menghiasi mushaf kalian, fandimaru alaikum, maka kehancuranlah yang akan menimpa kalian. Oleh karena itu para jamaah, dalam kitab Fathul Qadir, Imam Al-Munawi menyebutkan menghiasi masjid dan mushaf, yang tentu menghiasi yang berlebihan, Pak, itu tidak disukai. Itu akan bisa menyibukkan hati dan menghilangkan kekhusyuan. Sebagaimana Nabi SAW yang disebutkan kemarin dan juga pernah kita sebutkan ketika dilarangnya kita berpakaian yang akan bisa merusak konsentrasi, ya. Apa itu? Pakaian yang corak-corak berwarna-warni, ya. Maka cat-cat yang berwarna-warni yang ada di depan kita itu pun kurang baik. Apalagi insya Allah dari segi pemborosan juga kurang tepat. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perlu kita sebutkan, yang perlu kita hindari adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah menghias masjid dengan kaligrafi. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam mazhab Syafi'i, faslun la tajuzu kitabatul Quran bisai'in najis. Tidak boleh menulis Quran dengan barang yang najis. Wa tukrahu kitabatahu ala jidrani indana. Dan kita enggak menyukai, membenci menulis Quran di tembok-tembok. Baik. Seni kaligrafi semakin maju para jamaah, sehingga ketika ayat masalah sholat dibikinlah orang seperti sholat. Ketika ayat masalah buah-buahan dibikin kayak buah-buahan. Ketika ayat masalah hewan dibikin kayak hewan. Sehingga semakin rumit itu kaligrafi, semakin mahal insya Allah. Dan di sana banyak pelanggaran dengan menambah-nambah tulis-tulisan. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mazhab 4 sepakat tidak disukainya menghias masjid dengan kaligrafi. Karena itu akan bisa melalaikan orang yang sholat. Dan tujuan Quran diturunkan bukan hanya untuk kaligrafi, tapi untuk apa, Pak? Syifa, obat, untuk hudan, petunjuk, untuk diamalkan dan seterusnya. Makanya kita lihat Imam Nawawi dalam kitabnya yang lain Al-Majmu' mengatakan, ya, beliau menyebutkan la yajuzu kitabatul Quran bisai'in najisin, seperti dalam kitab Fitibian ini. Tidak boleh membuat tulisan Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Wa dzakarahul Baghawi, dan ini disebutkan oleh Imam Baghawi, wa ghairuhu, dan yang lainnya. Wa qala al-Baghawi, dan Imam Baghawi punya kitab Syarhus Sunnah, beliau menyebutkan yukrahu nafsul hitani wa thiyabi bil Qur'ani wa bi asma'illahi ta'ala. Imam Baghawi menyebutkan tidak disukainya membuat ukir-ukiran dari Al-Quran alias kaligrafi atau nama-nama Allah ditulis di dinding-dinding dan di pakaian-pakaian. Tidak disukai. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak disukainya Al-Quran ditulis di dinding-dinding, di kaos-kaos,
Nama-nama Allah Asmaul Husna pun tidak disukai ditulis di kaos-kaos dan di dinding-dinding. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kata Imam Nawawi, madhabuna annahu yukrahu nafsul hitan wa thiyabi bil Qur'ani wa bi asma'illahi ta'ala. Madhab kami, kata Imam Nawawi, adalah makruh. Ya, makruh alias kalau ditinggalkan lebih baik. Itu tidak disukainya, ya. Makruhnya menulis di dinding, menulis di pakaian. Apa itu yang ditulis? Ayat-ayat Quran dan nama-nama Allah Ta'ala. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz, bagaimana kalau di rumah saya ada kaligrafinya? Baik, tujuan antum apa naruh kaligrafi? Sebagian ulama termasuk Syekh bin Baz mengatakan memang boleh kalau tujuannya untuk dibaca dan mengingatkan orang. Tapi ulama yang lainnya melarang, tidak menyukai. Kenapa? Wala tajassasu, wala tahasadu. Ya misalkan, nggak boleh menggunjing orang, nggak boleh namimah, nggak boleh ngerasani. Kayak ini sore, duduk-duduk di atas kursi ngerasani wong. Jadi ayatnya hanya terpampang, ya, tapi nggak dimanfaatkan untuk difahami. Sehingga banyak ulama yang tidak menyukai. Sehingga para jamaah, ya, kalau kita memang punya, ya, maka niatkanlah yang benar. Tapi kalau niat kayak orang-orang, setan itu gak moroy, pakrioma, ya. Jadi ingat, Al-Quran itu dibaca, Pak, bukan dipajang. Kalau seandainya dipajang itu manfaat, Pak, yang mendingan baca Quran, Pak. Al-Quran ditelek pojok. Al-Quran kan lengkap. Ya, kenapa hanya satu ayat? Mendingan Al-Quran 30 juz. Kan lebih sempurna. Tapi Al-Quran ini bukan untuk itu, tapi dibaca, direnungkan, difahami, diamalkan. Maka ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali tidak menyukai. Misalkan dalam madhab Hambali menyebutkan, As-Safari ini mengatakan, wa tukrahu kitabatu syai'in minal Qur'anul azim fi nahwi satr wal jidron. Dimakruhkannya menulis satu ayat Qur'anul Karim ditabir-tabir di dinding-dinding, di tembok-tembok, tidak disukai. Dalam madhab Hanafi misalkan, Ibnu Abidin mengatakan, wa tukrahu kitabatul Qur'an wa asma'ullahi ta'ala ala darohim wal maharib wal judron wa ma yufrasu. Dimakruhkannya menulis ayat Al-Quran, nama-nama Allah di mata uang, di mihrab, di dinding, dan di sesuatu yang dihamparkan. Enggak disukai. Imam Maliki juga, Imam Qurtubi menyebutkan, wa min hurmatihi alla yuktabu alal ardi wala ala haid. Termasuk kita mengagungkan Quran, menghormati Quran, janganlah menulis Quran di tanah, janganlah menulis Quran di dinding. Kata beliau, kama yuf'alu bihi fil masjidil mujdathah. Dan ternyata ini terjadi di zaman ini. Zamannya siapa, Pak? Imam Qurtubi. Kalau sekarang ya sudah, antum lihat semua ya. Maka wallahu a'lam bishawab, termasuk inilah yang perlu kita hindari, ya. Tapi kalau seandainya kita belum melakukan, ya alhamdulillah, ya. Tapi kalau seandainya ada keinginan, ya janganlah. Jadi Quran itu dibaca, dipahami dan seterusnya. Sehingga ya membangun masjid sesuai dengan asas niatnya apa? Untuk tempat ibadah, untuk tempat zikir dan seterusnya. Jangan sampai hanya perhatiannya di dalam apa? Segi bangunannya saja, segi dekorasinya saja, tapi mereka lupa, mereka lalai. Gimana kalau hari Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebu ngaji, Kamis ngaji, lupa. Sing dipikir apa? Hanya bangunannya saja. Nah ini makanya termasuk di antara tanda kiamat, dekatnya kiamat apa? Manusia banyak membangun masjid dan bangga-bangga dan mendekornya dengan berlebihan para jamaah. Kalau sekedar secukupnya insya Allah nggak masalah. Di masjid ada AC, manfaat para jamaah. Kalau nggak ada AC, jangan ongkep ya. Di masjid ada mungkin ada apa itu hambal, ya manfaat. Tapi yang di sini yang dilarang adalah apa? Yang sampai berlebih-lebihan, yang sampai disebutkan oleh mu'alif, kalau seandainya hiasan ini, uang untuk berhias masjid ini dibangunkan masjid lagi, apa Pak? Bisa bangun masjid lagi gitu loh.
Yang kayak di mana tuh? Sudah antum tahu semua insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita lihat di zaman Nabi, zaman sahabat dan yang lainnya, ya tidak ada istilah ya Quran sebagai untuk pajangan, dekoran saja, enggak, tapi mereka baca, amalkan dan berusaha untuk didakwahkan. Begitulah masjid. Kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, subhanallah, sangat kalau kita bilang sekarang ya sangat kasihan juga. Apa? Ternyata dalam hadis Bukhari nomor 446, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa para jamaah? Ya, kata beliau mabniyan bil laban, terbuat dari batu bata. Ya. Kemudian atapnya dari jarit. Ya, kemudian atasnya dari pelepah kurma. Dan ini ketika zamannya Abu Bakar sama. Zamannya Umar sama, hanya ditambah bangunannya. Hanya di zamannya Utsman, ya, temboknya diganti dan atapnya juga diganti, termasuk mendatangkan sebuah kayu yang sangat unik, alias kalau bahasa kita mungkin kayu jati, Pak, untuk membangun Masjid Nabawi, sehingga renovasi yang besar-besaran itu zamannya Utsman ibni Affan. Tapi ingat, esensi masjid di sana untuk hal-hal yang sangat luar biasa. Lalu kalau sekarang kita kan hanya sibuk membangun masjidnya, ya nggak salah, Pak, tapi kan memakmurkannya, mengisinya, ini yang kurang, gitulah. Maka wallahu a'lam bishawab, sekali lagi jangan dipahami bahwasanya tanda-tanda kiamat ini semuanya jelek. Enggak. Ini hanya tanda dekatnya kiamat. Dan bisa jadi memang membangun masjid bagus, Pak, mungkin untuk sarana kaum muslimin, ya kan? Tapi ketika hanya bangga dengan membangunnya saja, mendekornya saja, ya ini kurang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa saya sampaikan, dan mungkin sebelum ditutup ada yang bertanya kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, monggo. Ada aku bertanya, bukan? Oh. Baik, insya Allah sudah paham semua nih, alhamdulillah. Sehingga apa yang saya sampaikan ini para jemaah, sekali lagi mudah-mudahan manfaat untuk pribadi saya dan untuk mengingatkan kita bahwasanya memang tanda ini sudah ada, Pak. Tanda ini banyak masjid, ya bahkan di Indonesia ini sudah jutaan masjid, Pak, ya. Ya, maka kita senang dengan banyaknya masjid. Tapi yang kita sedih adalah masjid kurang makmur. Masjid kurang makmur, ya. Tugas-tugas kita lah, ya, yang memakmurkan masjid, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kaum muslimin juga, sehingga tidak hanya membangun masjid tapi juga memakmurkan, meramaikan untuk zikir kepada Allah, untuk senantiasa mengagungkan Allah dan mensucikan Allah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Nggih. Sejauh mana pas ketika sholat di depan kuburan kan nggak boleh sholat ya? Dia ada depannya kuburan kan nggak boleh sholat ya? Sejauh mana pantasnya? Katakanlah di situ di depannya ada memang area makan, tapi ada jalan sedikit lalu pakai. Gimana itu? Mas antum sholat 5 waktu? Iya. Apa sholat apa? Ya, sholat di dalam masjid itu kan nggak boleh kan depannya. Baik, ala kulli hal khuruj minal khilafi ulama. Keluar dari khilaf para ulama adalah kita berusaha sholat di dalam masjid atau di lingkungan masjid yang tidak ada kuburannya. Lebih aman, lebih selamat, dan keluar dari khilaf. Memang sebagian ulama membolehkan sholat yang di sekitarnya ada masjid dengan syarat, ya, dengan syarat itu kuburan harus ada tembok lagi, bukan temboknya masjid. Ya, pagar sendiri, bukan pagarnya masjid. Ada yang membolehkan. Karena di sana juga ulama khilaf apa? Nanti sholatnya sah apa enggak? Ya, sholatnya sah. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang itu. Dan ini juga warisannya orang-orang Yahud Nasara. Bahwasanya apa? Ittakhadhu anbiya'ihim masajid, jadikan kuburan-kuburan mereka, anbiya mereka sebagai tempat sholat. Nah, kita sesuai menyelisih mereka, lebih aman, lebih selamat menghindari masjid yang ada itunya. Jika kita tahu, jika tidak tahu, ya kita berusaha sholat aja. Tapi nanti setelah diberitahu, ya kita berusaha menghindar. Makanya kalau kita misalkan di tempat kita ada seperti itu, ya diusulkan, dibangunkan tembok untuk menghalangi tembok masjid dan tembok kuburan supaya apa? Berpisah. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih.
karena bayaran ya. Dan itu kan udah kampanye sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya sebenarnya memang tujuan takmir memperluaskan untuk jagani wong sholat. Tapi sayang tidak jagani hanya sholat Idul Fitri, Idul Adha ya. Itu sayangnya. Mungkin nggak cukup. Maka wallahu a'lam bishawab. Kalau tujuannya untuk melayani orang sholat ya tidak masalah. Apalagi mungkin nanti juga ada misi untuk supaya orang serempak ke masjid, tidak masalah. Tapi yang dilarang sangat adalah ketika memang di luar batas israf, berlebih-lebihan. Apa maksudnya? Karpet masih bisa dipakai, beli baru lagi. Lampu masih bisa dimanfaatkan, beli baru lagi. Tembok masih bagus, oleh renovasi, uangnya banyak masjid lagi, ganti ya. Nah, itu israf. Tapi kalau seperti tadi kan ada hajat, maka insya Allah nggak masalah. Apalagi kalau seandainya ketika pas hari H memang nggak muat gitu lah, maka termasuk insya Allah tidak masalah. Tapi kalau bisa disarankan ya disarankan supaya senantiasa banyak yang jamaah ya diadakanlah pengajian. Kalau bisa mungkin ya awal-awal mungkin dikasih himbauan. Apa maksudnya ya seperti motivasi agar mereka senang ke masjid, suka ke masjid. Maka ketika manusia itu keimanannya tumbuh dan tentu senantiasa dengan hidayah dari Allah ya, maka nggak akan berat untuk melangkah ke masjid. Tapi ketika orang itu ketika terhalangi dengan kebenaran, jauh dari petunjuk ulama dan jauh dari ilmu, jangankan yang jauh, pinggir masjid saja nggak mau datang. Padahal dengar azan, dengar, pinggir nggak mau datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan saja saudara-saudara kita yang seperti itu supaya ahli masjid. Karena inilah sarana untuk bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperdalam iman, ketakwaan dan menggembleng para pemuda. Kalau nggak ada seperti ini peran masjid, maka insya Allah masyarakat akan banyak yang melakukan maksiat. Maka mari kita manfaatkan. Dan tentu di masing-masing kita mempunyai kelebihan. Kalau kita nggak lebih di bidang masjid, ya kita mungkin dari sisi yang lain apa? Bagian apalah, lapangan lah. Bagian opi-opi anak-anak ya ke masjid kan tidak bisa. Atau bagian dengan dekati para pemuda, atau dengan dekati takmir supaya mengerahkan anak pemuda. Alhamdulillah, mari potensi yang ada pada diri kita manfaatkan untuk Islam. Apa yang kita berikan untuk Islam? Jangan kita mengharap ya kita dari Islam. Apa yang kita persembahkan diri kita untuk Islam? Selama ini apa yang kita perbuat untuk desa kita, untuk masjid kita, untuk musola kita? Kita kadang seringnya gampang ngilong-ngilong gak bener nih, gak sunnah lagi. Tapi apa yang antum berikan kepada masjid? Ya, maka itu juga koreksi bagi kita, sehingga kita juga sangat sedih ketika masjid-masjidnya itu sepi dari jamaah kaum muslimin. Tapi juga kadang kita pun nggak aktif untuk menarik mereka, sehingga ketika kita melihat masjid sepi seperti itu, antum bisa dengan teman-teman ngomong, gimana kalau kita datangkan ustadz yang versi mereka aja nggak masalah, yang penting ada pengajian supaya orang tertarik ke masjid, sehingga insya Allah dengan kajian, dengan ilmu, lambat laun ada perubahan. Kalaupun seandainya nggak ada, antum dapat pahala sudah. Yang penting antum sudah memberikan apa potensi antum untuk Islam, untuk kemakmuran masjid. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jasa antum senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasa gelisah antum masjid yang gede karena jamaah ya oleh Allah diberi pahala yang besar, sehingga antum juga berdoa kepada teman-teman antum dan jamaah kaum muslimin di sana supaya bisa memakmurkan masjid dan meramaikan masjid. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal untuk masalah kali babi di masjid, sedangkan di Mekah kan katanya ada kisahnya satu Wah iya, wallahu a'lam bishawab. Ya benar, termasuk kemarin itu dipasang ya, terbaru. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak melihat sebuah fenomena, kita hanya melihat dalil. Jadi ketika dalil berbeda dengan kenyataan, yang benar yang mana? Dalil apa orang? Jadi rujukan kita adalah dalil, sehingga ketika dalil itu tidak memperbolehkan alias memakruhkan, maka meskipun seandainya orang sedunia melakukan, ya tetap tidak baik. Jadi bukan patokan kebenaran itu pasti A, B, C, tidak, tapi dalil. Sehingga wallahu a'lam bishawab di sana tentang ada segitunya saya tidak tahu, ya. Sehingga apakah ada yang mengingatkan, saya juga nggak tahu. Tapi
Juga kalau kita lihat Ka'bah kan hitam plus ya, kemudian tulisannya juga agak di atas. Tapi kalau yang di masjid-masjid kita beda. Dari segi warna-warni, kemudian ukir-ukiran, kemudian asmaul husna, kemudian lain beda. Maka wallahu a'lam bishawab ya. Saya tidak tahu yang di sana, tapi yang dijadikan dalil bukan itunya, tapi dalil. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu bukan ukuran kebenaran, gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terakhir. Itu kalau bangunan musola itu termasuk perlu apa kan? Gimana? Bangunan musola, soalnya kan salah satu perkurangnya makmur masjid kalau berdirinya musola sekitar tempat ini. Jadi jamaah di masjid berkurang karena jauh dari masjid musola. Wallahu a'lam bishawab. Ya sebenarnya itu musola menurut orang Jawa, tapi menurut orang Islam itu adalah masjid. Jadi musola itu artinya kan tanah lapang. Nabi itu kalau sholat di musola khusus apa? Sholat Id dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau di sholat lima waktu masjid. Sehingga musola ini sebenarnya hukumnya apa? Masjid secara Islam masjid. Sehingga ada tahiyat masjid. Kalau tahiyat musola nggak ada. Paham? Ini kan ke lapangan. Ada tahiyat musola nggak ada. Tapi saya heran juga. Kemarin ketika Idul Adha ada teman-teman yang masuk lapangan sholat 2 rakaat. Sholat apa ya? Kalau sholat 2 nggak masalah. Sholat apa ya? Sholat tahiyat musola. Saya juga heran. Jadi antum masuk musola itu sebetulnya hukumnya masjid. Cuma nggak untuk sholat jamaah Jumat ya, gitu kan? Ya itu hukumnya masjid. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu untuk kemaslahatan, mungkin karena afan, mungkin karena beda tempat, agak sedikit jauh dan yang lainnya, maka kalau dibutuhkan nggak masalah. Tapi kalau seandainya cukup satu dan itu mencukupi, kenapa bikin baru? Ini pertanyaan. Mungkin yang bikin baru kan ada gesekan dengan yang di sana bisa, atau mungkin orang ini ingin pahala bangun masjid, kita tidak tahu. Jadi pada dasarnya seperti itu ya. Tentu sebaiknya ketika orang mau bangun musola kan harus bermusyawarah dengan lingkungan supaya apa? Kalau hanya bangun gampang, tapi memakmurkannya nanti bagaimana kan gitu. Gitulah. Maka wallahu a'lam bishawab, coba ditanya aja niatan orang yang bikin musola itu apa kan gitu. Gitulah. Tapi intinya musola yang antum pahami tadi itu sebenarnya hukumnya masjid. Cuma bukan masjid jami, tapi masjid yang digunakan untuk tempat sholat 5 waktu kan. Nggak hanya Jumat kan. Jadi selain Jumat saja yang nggak dilaksanakan ya, maka itu hukumnya masjid. Maka antum masuk situ sunat tahiyatul masjid. Antum sholat di situ jamaah ya nggak masalah. Tapi ingat, sholat jamaah dengan orang yang lebih banyak lebih baik daripada sholat jamaah dengan orang yang sedikit. Sholat berjalan yang lebih jauh lebih baik daripada orang yang sholat di tempat yang dekat, gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang bisa saya sampaikan sekali lagi, yang benar semua dari Allah, yang salah dari saya yang bodoh dan dari godaan setan, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apabila ada kesalahan di majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan monggo ditutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.